Untuk Tankensu ini kira-kira sudah berapa lama atau berapa tahun toko Tankensu sendiri itu didirikan, Pak? Kalau pabrik rotinya sih dari zaman Belanda itu tahun 1926. Nah, Belanda pindah pergi dari sini, baru mesinnya dialihkan ke kita yang ada di Cianjur, dan baru diterusin dengan namanya yang pertama itunya Tangkengcu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapa lama sih Pak waktu yang dibutuhkan buat misalnya untuk membuat adonan satu roti gitu? Itu kira-kira 2 sampai 3 jam. Karena untuk pembuatan adonan itu adonan pertama itu setengah jam, dan untuk pembentukan setengah jam, pengembangan setengah jam, pembakaran sekitar setengah jam juga. Tergantung cuaca juga sih. Kalau untuk Tankensu sendiri itu memproduksinya berapa sih Pak? Berapa roti dalam satu hari gitu? Beda-beda ya, sekarang sih tergantung dari tahu satu mie spesial. jualannya. Kadang kita kalau udah pesanan itu sampai 1.000, 2.000 sehari. Untuk metode pembayarannya sendiri yang bisa dilakukan di Tankensu itu apa saja Pak? Cash sama Gojek juga. Untuk roti Tankensu sendiri itu ada gak sih Pak kayak misalnya pembeda dari roti di lainnya gitu Pak? Ini mah paling enak. Kalau kita ya mungkin yang jadi pembeda karena pertama kita nggak pakai pengawet, tanpa pengawet, dan yang kedua mungkin pembakarannya kita dengan tungku, bukan oven. Kalau oven kan pakai gas yang bentuknya itu, kalau kita pakai tungku kayak tungku pizza. Kalau untuk Tankensu sendiri kan itu sudah dikenal ya Pak seluruh Cianjur gitu mayoritasnya. Nah, bagaimana sih prosesnya mengapa bisa dikenal oleh kalangan masyarakat di Cianjur gitu? Ya mungkin satu itu balik lagi dari zaman Belanda kita udah diam di sini dan produksi terus di sini, ya otomatis udah pada tahu itu dengan waktu ya. Untuk roti Tankensu itu kan sudah dipertahankan ya Pak dari zaman Belanda itu. Mengapa sih Pak kayak roti Tankensu itu mengapa dipertahankan dari zaman Belanda hingga saat ini gitu, di era modern saat ini? Karena yang pertama itu ciri khas kita ya seperti itu. Kalau misalnya kita tergerus dengan zaman ya otomatis berubah juga gitu. Sedangkan masyarakat Cianjur dengan golongan ekonomi masyarakat Cianjur itu kita masih bisa masuk. Selalu dikembangkan berarti ya Pak? Iya, tergantung ekonomi juga nantinya. Kalau ekonominya meningkat, otomatis kan orang nggak mau dengan roti jual yang murah, dia pasti pengen yang mahal. Ya benar nggak? Iya betul. Nah, tapi dengan lidahnya yang orang-orang yang Cianjur yang zaman dulu masih bertahan, kita masih bertahan. Tadi sebelumnya itu tadi bilang kan ngedengar bahwasannya itu untuk proses pemanggangannya itu menggunakan tungku. Nah itu kira-kira itu tuh dari awal mulai dibangunnya Tankensu sendiri atau misalnya, dan juga mengapa sih Bapak kayak Tankensu ini tuh mempertahankan gitu menggunakan tungku sendiri gitu? Ini dari dulu sih seperti ini. Dulu nggak pakai blender, yang blender tuh yang maksudnya dengan api. Dulu tuh pakai kayu bakar. Jadi kayu bakar dimasukin, dibakar dulu sampai panasnya kita udah cukup, baru dikeluarin lagi, baru masuk itu roti semua di dalam. Nah kalau sekarang pakai blender yang pemanas api, udah waktunya cukup ya, itu bedanya sih itu doang. Lagian kita kalau masuk kan 32 loyang, kalau pakai oven gini kan kecil. Lagian kalau pakai yang sekarang modern kayak oven elektrik itu ya dengan biaya cukup mahal, tapi kan kita jualnya juga dengan harganya murah gitu. Dan kualitas roti pasti berbeda. Untuk Tankensu ini kan salah satu khas di Cianjur ya Pak. Nah bagaimana sih khas Cianjur ini memengaruhi generasi sekarang gitu Pak? Tentunya di era modern saat ini. Ya kita dengan modal, ya itu balik lagi dengan ciri khas kita sendiri, ya inilah kita gitu. Kalau dengan menggerusnya zaman, ya pasti otomatis berubah semua. Kalau kita mau berubah seperti itu, kita pertahanin yang lama, kita buka lagi yang baru. Jadi kita ada dua segmen. Ya segmen tetap yang lama, ke penggemar yang lama. Kalau yang baru ya kita tetap buatin yang baru. Gitu.
Untuk pertanyaannya itu sudah Bapak? Sudah. Iya, sudah. Terima kasih Bapak. Ayo. Kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak.